Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sebelum beralih pada topik pembahasan, saya memperkenalkan dulu kami dari kelompok Pancakrama. Saya di sini sebagai ketua bernama Hikmah Rivaldi Perlu dan anggotanya ada Ahmad Mulia Huda, Bintang Arya Putra, Dimas Hidayatullah, dan Rafli Ramdhani. Topik kami di sini membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dalam membangun sebuah negara yang adil dan beradab, hukum menjadi landasan yang sangat penting. Ini ada pengertian Pancasila. Pancasila merupakan konsep yang kompleks dan bervariasi tergantung pada perspektif dan interpretasi yang digunakan. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan nilai-nilai moral. Sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta membangun masyarakat yang adil dan beradab. Sila ketiga ada Persatuan Indonesia. Sila ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menunjukkan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Dan sila terakhir, sila kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik, serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diakui sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menandakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya sebuah deklarasi politik semata, tetapi juga memiliki implikasi yang kuat terhadap pembangunan hukum di negara ini. Pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum bagi negara Indonesia memiliki beberapa alasan mengapa dijadikan sebagai sumber hukum yang penting bagi negara Indonesia. Antara lain, yang pertama ada identitas dan keberagaman. Nah, Pancasila mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang beragam melalui pengakuan Pancasila sebagai sumber hukum. Negara menghormati keberagaman agama, suku, budaya, dan keyakinan yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, ada harmoni dan persatuan. Pancasila menjadi pijakan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong rasa saling menghormati dan gotong royong di tengah-tengah perbedaan. Terus yang ketiga ada konsistensi dan stabilitas, di mana Pancasila memberikan landasan yang konsisten dan stabil dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan yang jelas bagi pembuat undang-undang untuk menciptakan peraturan yang adil dan sejalan dengan semangat bangsa. Dengan demikian, pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum terletak pada landasannya yang konstitusional, di mana pemantapan identitas dan keberagaman bangsa dan konsensus nasional yang mengakar yang sangat kuat. Terus Pancasila menjadi landasan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya ada pengaruh Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan undang-undang. Pancasila menjadi pedoman utama dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Parlemen harus memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada putusan pengadilan.
Pancasila juga menjadi acuan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dalam memutuskan suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga ada pendidikan hukum. Pancasila menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Mahasiswa dan calon-calon profesional hukum diajarkan tentang pentingnya memahami dan menerapkan Pancasila dalam praktik hukum sehari-hari. Next. Dan yang keempat ada pendidikan hukum. Pancasila menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Dan yang kelima ada menjamin keberlanjutan dan konsistensi hukum, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum memberikan keberlanjutan dan konsistensi dalam pengembangan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir ada memperkuat identitas nasional. Pancasila berperan penting dalam memperkuat identitas nasional di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan karakteristik keberagaman budaya Indonesia yang unik. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sebagai sumber hukum, Pancasila memberikan dasar ideologis dan filosofis yang kuat, memastikan mendorong inklusivitas, keadilan sosial, dan pencapaian tujuan nasional yang dimanfaatkan dalam nilai-nilainya. Dalam implementasinya, Pancasila menjadi acuan yang harus dijunjung tinggi dalam pembentukan kebijakan, peraturan, dan hukum di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, demokratis, berkeadilan sosial, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Ya mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.